Alhamdulillahnya dia kondisi jalan pelan, berbelok, lepas rem, injak rem karena dia matic. Itu udah bunyi kreket. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau nyari dua merek ini cukup bagus. Orang berpikirnya ya benar juga diganjel biar nggak bunyi. Akhirnya apa teman-teman terkecoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Selamat siang dari bengkel kesayangan kita, bengkel AHA Motor Yogyakarta. Salah, AHA Sekawan Yogyakarta, Condong Catur. Sobat AHpedia, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Cerah ya, Yogyakarta cerah. Yang di daerah lain mungkin sudah ada hujan di daerah Sumatera bagian utara ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Dan bagaimana dengan kendaraan Anda di pagi hari ini? Kalau dalam keadaan baik, ya pastikan perawatannya yang terbaik juga. Kalau ada masalah dan kendala, bisa bertemu dengan kawan-kawan di bengkel AHA Sekawan Yogyakarta, Condong Catur. Nah, depan kita sudah banyak nih mobil-mobil pagi hari ini sedang servis kawan-kawan. Sobat AHpedia, silahkan datang ke sini. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, boleh berdiskusi dengan Mas Hardi dan kawan-kawan di sini. Nah, Mas Hardi di sana, saya udah hampir di sini. Ini gimana muter-muter ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau duduk Pak. Ini nunggu openingnya ini. Saya tadi udah ke sana. Tak kira kau di sana. Ya, Pak Taufik, semoga sehat selalu. Amin. Sama teman-teman juga. Ya. Gimana Pak? Ya, Mas Hardi. Tadi pagi saya ada mobil yang bunyi kreket-kreket pas dia belok kanan. Oh ya? iya. Ya, belok kanan ya? Belok kanan, belok kiri. Pokoknya antara bodi kanan sama kiri nggak imbang. Terus dia digas. Nah, itu dia ada bunyi kreket-kreketnya. Nah, nih kita kasih ke Sobat AHpedia dulu ya, bagaimana bunyinya ya. Ya, nah Mas Hardi, dia bunyinya ada munculnya itu pas dia maju atau di rem itu ya? Maju mundur di rem seperti itu? Jadi dia ketika dia member, ini kan pusat bunyinya ada di member Pak. Oh, di member nih. Di member itu dia bushingnya masih bagus. Nah, nanti kita akan insertkan videonya. Oke. Itu diganjal itu? Diganjal ini. Harusnya nggak pakai itu? Enggak. Harusnya nggak pakai? Nggak pakai, nggak usah Pak. Nah, ini kan bersih. Aslinya begitu? Aslinya gini. Nah, itu kan penyebab bunyi kan dari area member Pak. Jadi ketika member itu kan ketika dia kanan sama kiri, kondisi rodanya nggak sama. Kan kalau belok itu kan dia kan cenderung sisi sebelah kirinya itu turun, yang kanannya itu dia naik. Nah, itu dia bunyi tuh kreket-kreket. Ternyata setelah dicek, bushing membernya itu masih oke. Hanya saja dia antara bushing member dengan membernya itu ada gap, ada jarak. Kemungkinan pertama karena pressnya dia kurang turun ketika dia pemasangan. Atau mungkin kedua, dia sudah full mentok, akan tetapi di sana masih ada celah. Nah, full mentoknya ini bagian bawahnya udah mentok Pak. Tapi di bagian kupingnya masih ada celah. Nah, kalau demikian yang terjadi, itu kita harus melakukan pembongkaran ulang. Kemudian kita harus melakukan penyesuaian ketinggian bushing membernya, gitu. Karena kalau dia tinggi membernya itu dia nggak sama, dia akan menimbulkan bunyi juga, Pak. Itu bushingnya bukan bawaan berarti? Ini udah pernah gantian. Kalau bawaan dia bentuknya seperti Pak. Seperti itu. Kalau dia yang udah gantian tuh dia hanya gini saja. Jadi dia pernah gantian. Atau mungkin yang kedua, kemungkinan kedua itu dia sudah betul-betul mentok dan sudah kencang antara bushing member dengan membernya, tapi karetnya dia luntur, sehingga dia terjadi pergerakan pada asnya. Nah, ketika dia bergerak, itulah dia menimbulkan bunyi kreket-kreketnya itu tadi. Luntur di sini maksudnya? Kan? Lentur itu dia masih mengalami lembek, masih mengalami gerakan. Jadi memang dia kan salah satu fungsi karet itu kan adalah meredam getaran Pak, tapi dia nggak boleh terlalu goyang. Gitu. Kalau dia terlalu goyang, nanti ada gesekan flank bawah dengan membernya. Nah, kalau dia terjadi gesekan, itu dia akan menimbulkan bunyi. Gitu, nah, kalau untuk yang tadi tuh, yang kasus kreket-kreket tadi tuh, kan saya melihat Mas Tino melakukan pengecekan nih. Ya. Nah, kalau untuk Sobat AHpedia yang ingin melakukan pengecekannya bagaimana Mas?
Kalau di foto kan jelas ada pecah. Betul. Ya, yang dulu ya. Ya, ya. Ini kan nggak ada pecahnya. Nggak ada pecahnya. Ya. Jadi kita kalau untuk pengecekan seperti ini, maka kita lakukan simulasi dulu, Pak. Bunyi yang seperti apa yang muncul dan di titik seperti apa. Nah, kalau ini tadi, alhamdulillahnya dia kondisi jalan pelan, berbelok, digas sambil direm itu. Jadi gas rem. Maksudnya bukan gas rem ya. Lepas rem, injak rem karena dia matic. Oh ya. Lepas rem, injak rem itu udah bunyi kreket. Sehingga itu kita bisa analisa dengan menggunakan tangan saja. Itu dicek di titik-titiknya yang berpotensi bunyi. Ada beberapa titik yang berpotensi bunyi kreket seperti itu, Pak. Pertama shock. Jadi kita shock itu kita pegang. Terus yang kedua kita turun ke bawahnya shock, ada kenakal dan ball joint. Oh, kenakal ball joint. Karena kan kondisi belok, ball joint itu pasti ngikutin kenakal, Pak. Ya. Nah, ketiga di tirutnya. Oke. Nah, ketika dia tirut itu dia berbelok atau rek setir berbelok, tirut itu akan dorong dan menarik Kiri kanan, ya. Kanan kiri. Nah, itu dia juga berpotensi bunyi. Yang keempat ini itu adalah arm yang terhubung dengan membernya. Itu kita cek. Yang terakhir adalah membernya itu sendiri. Seperti itu. Ya, ketika dia diputar seperti itu, maka beberapa titik tadi yang berpotensi bunyi itu kita pegang. Nah, ketika dia dipegang, terus ada getaran berlebih berikut dengan suara, maka itu adalah penyebabnya. Nah, kalau ini tadi udah dicek sama Mas Triwinarno, ketika dia kondisi kita rem kita injak, kemudian kita rem kita injak, kemudian kita lepas kita injak, kita lepas kita injak, itu dia kan mobil kan kalau remnya dilepas akan jalan pelan, Pak. Ya, nah, itu begitu dia direm seketika atau spontan, itu bunyi tuh kreket. Nah, kreketnya ini kita deteksi dari member kayak gitu. Nah, kalau udah terdeteksi dari member itu tadi, kita langsung angkat. Ada sih beberapa di bagian komponennya ada yang diganjel. Ada plat. Itu opsi mengganjal itu sebenarnya pernah nggak dilakukan di AHA, Mas? Enggak. Jadi kita ganjel itu ya kalau stabilizer pernah. Oh, stabilizer. Jadi dia nggak ganti stabilizer. Kan bentuk stabilizer kan mengikat gini, Pak. Betul. Maka yang kita lakukan ganjel adalah di bagian bawahnya. Sama di bagian pengikatnya ini kita potong. Oh, dikecilin? Nah, dikecilin supaya dia menggigitnya lebih. Nah, kayak gitu. Kenapa nggak kita ganjel di area dalamnya? Karena kita ganjel di area dalam, stabilizer kan akan senantiasa main, Pak. Iya, betul. Nah, ketika dia diganjel di dalamnya itu dia licin, itu akan menimbulkan bunyi juga. Kayak gitu. Nah, ini tadi kita cek di bagian bawahnya antara member dengan flank itu ada ganjelan ini. Nah, kemungkinan besar penyebab bunyinya adalah karena ini yang warna-warna mengkilat ini, Pak. Ada gesekan plus ya, ini juga jebol juga sih. Gitu. Ini. Jadi ini kita nanti mau lakukan tes jalan. Kalau misalnya dia masih bunyi, berarti dari member. Yang tadi di video tadi agak ada gap celahnya. Nah, itu kemungkinan dia ngepresnya kurang rapat atau karet membernya yang sudah terlalu lentur, gitu, terlalu elastis. Baik. Nah, berarti ini di awal pas pemasangan ganjel ini itu mungkin nggak bunyi ya? Kemungkinan nggak bunyi. Awal-awal dulu ya? Awal-awal dulu. Jadi kenapa dia sekarang bunyi? Karena salah satu penyebabnya adalah hancurnya karet ini. Gitu. Jadi ini kita akan lepas karetnya supaya flanknya bersinggungan langsung dengan bushing member, kayak gitu. Karena kan di antara member ada bushing di tengahnya, baru ada flank di bawahnya. Nah, mungkin diganjelin ini supaya flank ini nggak bersentuhan dengan member. Justru terjadi bunyi. Baik, cara-cara seperti ini, Mas, mengganjal nih. Itu terjadi apakah karena awal kemarin dulu tidak jangan diganti dulu deh. Ya kan? Diganjel dulu. Apakah hal-hal seperti itu ini bisa terjadi? Bisa jadi sebelumnya udah pernah diganjel. Nah, begitu dia diganjel kan si customer menginginkan ganti bushing member. Nah, ketika bushing member diganti, ganjelannya nggak dilepas. Oh, dipasang ulang. Mungkin orang berpikirnya, wah, ini bawaan. Iya, ini bawaan. Atau mungkin orang berpikirnya, ya benar juga diganjel biar nggak bunyi. Kayak gitu. Akhirnya apa, teman-teman terkecoh sama ini, teman-teman mekanik bengkel luar. Kemudian dia bukannya dilepas, tapi justru malah tetap dipasang. Memang pada waktu awal pemasangan dulu nggak ada bunyi. Kan ini kan bunyinya baru beberapa hari ini. Baru beberapa hari ini, terus ada bunyi. Akhirnya kita coba cek dulu aja yang penyebab utamanya itu adalah member bunyi, kemudian kita periksa dulu. Kalau dia ada ganjelan, kita lepas dulu ganjelannya. Dan kita pastikan ya, sebelum kita melepas ganjel itu, kan ada yang harus diperhatikan, Pak, jaraknya. Kemudian dia ada nggak
ketidakrapatan gitu. Nah itu yang akan kita lakukan sebelum kita melepas. Dan tadi udah kita cek kondisi jarak, kemudian kondisi gesekan, itu dia kalau misal dilepas itu masih aman. Jadi kita akan lepas, terus nanti habis ini kita akan tes jalan gitu Pak Taufik. Baik. Untuk perbaikan kaki khususnya untuk busing member lah. Ini kan pekerjaannya harus turun banyak ya Mas ya? Ya, member itu banyak turunnya. Jadi mulai dari member, stabilizer, rektir, ya lower arm itu dia turun. Nah ini biaya berapa Mas untuk alat dan jasanya? Ya, untuk jasa sendiri kita turun member untuk mobil-mobil kecil ya. Kayak bukan yang seperti member besar ya. Giante, kemudian ada Serena, X-Trail itu kan dia kan besar. Yang besar-besar itu di angka 1 jutaan. Tapi kalau misalnya yang kecil-kecil ini dia paling sekitar 500 sampai 700 ribu rupiah Pak. Seperti itu. Kalau itu jasanya. Kalau untuk spare partnya bervariasi. Itu spare part busing member itu ada yang harga 200 ribu. Yang penting kita pakai yang merek bagus ya Pak ya. Merek-merek Jepang itu bagus. Ada beberapa merek yang kita udah pernah pakai dan customer bawa sendiri itu yang kita cermati itu ada Masuma, Faber itu 2 merek yang bagus Pak. Kayak gitu mungkin teman-teman kalau misalnya mau nyari 2 merek ini cukup bagus. Ada beberapa yang udah merek terkenal tapi banyak KW-nya, banyak palsunya. Oh, itu yang buat ini ya. Salah beli ya. Kaki-kaki itu ada merek 555 itu bagus. Tapi banyak palsunya. Nah, jadi kayak gitu. Kalau dapat sehingga palsunya, kalau dapat yang original itu juga bagus. Nah, itu kalau bicara harga mulai dari 200 sampai dengan 400 ribuan lah. Kalau yang originalnya paling 380 400 ribu itu udah dapat original. Baik. Kalau kita berbicara yang original dan kualitas baik, tapi kan harus didukung dengan cara pemasangan. Betul. Ya? Kita makanya kalau untuk pemasangan barang-barang yang dia sifatnya itu busing, itu pasti kita pakai alat press Pak. Press, ya betul. Karena kalau misalnya kita ngelepasnya nggak ada masalah, misalnya kita harus ngelepas pakai pneumatik ataupun pakai battle gitu, itu harus kita lepas seperti itu karena beberapa kan lengket Pak. Itu kalau kita pakai press justru yang terjadi adalah bengkoknya member. Kenapa? Karena dia nggak kunjung lepas. Tapi kalau kita menggunakan pneumatik ataupun pakai battle itu kan seketika spontan khusus di busingnya saja. Busingnya memang rusak tapi nanti kan akan diganti. Dan itu lebih mengamankan member gitu. Nah, kecuali kalau dia memang kondisinya untuk pemasangan ya mau nggak mau harus pakai alat press, jangan dipukul karena kalau dipukul nanti membernya busingnya bisa rusak. Kayak gitu. Seperti itu Pak Taufik. Iya, baik. Terima kasih Mas Ardi. Siap, terima kasih kembali. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.